Pernahkah kalian berpikir, bayi, bayi ya, janin ya, janin kalau di dalam perut itu posisinya ada di bagian mana sih? Jangan-jangan di lambung. Sama jadi satu makanan, di mana coba? Uh, sudah banyak yang jawab nih. Ada di bagian perut. Perut, ya kita taunya perut ya. Tapi di bagian mananya? Kita akan bahas di organ reproduksi wanita. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Nah, setelah kita belajar tentang organ reproduksi pria, kita akan belajar tentang organ reproduksi wanita. Tadi pertanyaan, bayi itu berkembangnya ada di mana ya? Perut bagian mana? Nah, itu ada di organ reproduksi wanita. Kita akan pelajari satu persatu di organ reproduksi wanita. Jadi, ini adalah gambar dari organ reproduksi wanita. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang namanya ovarium. Nah, terus tuba falopi, ada rahim atau uterus, ada endometrium, ada serviks, dan ada vagina. Nah, Mr. Klik akan jelaskan satu persatu fungsi dari organ-organ reproduksi wanita. Perhatikan, kalian fokus dengan keterangan gambar satu persatu di sini. Nah, yang pertama adalah ovarium. Ovarium di sini strukturnya berbentuk seperti telur. Nah, berjumlah ada 2 di samping kiri dan samping kanan dan berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Jadi kalau di pria itu ada testis, di organ reproduksi wanita ada ovarium, penghasil sel telur. Selanjutnya, ada di sini yang namanya tuba falopi atau ovidu. Saluran dengan panjang kurang lebih 10 cm ini menghubungkan ovarium dengan rahim. Biasanya di sini terjadi proses yang dinamakan, prosesnya adalah fertilisasi. Nah, apa itu fertilisasi? Kita nanti akan bahas juga. Nah, selanjutnya ada yang namanya adalah infundibulum. Jadi, ini adalah struktur berjumbai dan merupakan pangkal dari tuba falopi. Organ yang selanjutnya adalah rahim. Struktur seperti buah pir yang berfungsi tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Berarti bukan di lambung. Janin itu berkembangnya ada di rahim atau nama lainnya adalah uterus. Nah, di sini selanjutnya ada endometrium, adalah lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Dan selanjutnya adalah serviks. Kadang ada yang di TV itu dan yang lain menjelaskan ada yang namanya kanker serviks. Itu kanker mulut rahim. Jadi struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Nah, yang terakhir adalah vagina nih, saluran yang menghubungkan lingkaran luar dengan rahim, saluran mengalirnya darah menstruasi dan keluarnya bayi. Jadi bayi itu keluarnya bukan lewat hidung, jokong, enggak lewat hidung, jadi lewatnya vagina. Atau kalau yang lain ada yang sesar, jangan-jangan kamu keluar gitu keluar. Enggak, jadi itu organ-organnya. Kalau kita urutkan dari menghasilkan sel telur berarti mulai dari ovarium. Jadi jalan ke tuba falopi, baru di situ kalau misalnya terjadi fertilisasi atau pembuahan. Jadi fertilisasi itu adalah bertemunya sel telur dan sel sperma. Terjadi fertilisasi akan terjadi pembuahan terus menempel di nanti di rahim atau uterus. Kalau tidak, dia akan tetap turun dan luruh bersama endometrium. Keluar melewati serviks dan keluar lewat vagina. Itu urutannya seperti itu. Nah, kita juga akan mempelajari proses pembentukan sel telur yang namanya adalah oogenesis. Kalau tadi kita sudah mengenal spermatogenesis, ini adalah oogenesis. Telur. Oogenesis. Jadi pembentukan sel telur. Bagaimana tahapannya? Yuk kita simak. Pembentukan sel telur itu dimulai dari oogonium. Selanjutnya oogonium akan berubah menjadi oosit primer.
Nah, pada saat oosit primer ini akan terjadi meiosis 1 dan membelah menjadi oosit sekunder. Tapi yang satu akan menjadi badan polar. Baru oosit sekunder itu akan membelah lagi menjadi satu ootit. Satunya menjadi badan polar kembali. Setelah itu ootit hanya membentuk satu ovum. Yang lain membentuk badan polar. Berbeda ya? Nggak empat-empatnya jadi ovum? Tentu tidak. Hanya satu saja yang menjadi ovum. Jadi sel telur wanita itu hanya satu. Kecuali keadaan yang lainnya. Kalau keadaan normal, itu sel telur itu hanya memproduksi satu sel telur dalam satu sel dan yang lain akan menjadi badan polar. Ini adalah proses oogenesis yang tahapannya mulai dari oogonium, oosit primer, oosit sekunder, menjadi ootit, dan juga yang terakhir adalah menjadi ovum. Nah, di sini kalau sudah jadi ovum itu jadi sel telur yang lain, yang tiga itu menjadi badan polar. Nah, itu adalah proses mulai dari organ reproduksi dan juga proses. Kita akan coba review bahwa organ reproduksi wanita ada ovarium, tuba falopi, atau nama lainnya oviduk, uterus atau rahim, serviks atau mulut rahim, dan juga vagina. Itu adalah organ reproduksi untuk wanita. Nah, prosesnya pembentukan sel telur itu ada yang namanya oogenesis. Tahapannya mulai dari oogonium menjadi oosit primer, oosit sekunder, ootit, dan menjadi ovum, sel telur. Hanya satu. Yang tiga menjadi badan polar. Itu adalah penjelasan tentang organ reproduksi wanita. Tentu kalian pasti jelas antara organ reproduksi wanita dan juga organ reproduksi pria. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.